Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan. Apa kabar sobat pendengar Radio Monika Surya Barito FM di mana saja berada, dan juga teman rekan kita yang ada di YouTube di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kabar semuanya. Salam kompak persahabatan bersama Radio Monika Surya Barito FM dan di 92,9 98,8 FM bersama Bung Jespi Masina. Oke, baik, kan saya sampaikan Monika berita dan informasi untuk saat ini, dan tentunya kita simak berita-berita untuk wilayah nasional, berita daerah, dan berita-berita regional yang ada di Barito Timur dan sekitarnya. Oke, baik, kan kita mulai berita yang pertama. Oke, baik, akan saya sampaikan untuk Monika berita dan informasi di kesempatan ini. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera Aye Mebas melalui Koordinator Bidang Penanganan Jimmy West Hutagalung mengatakan ada penambahan 5 pasien positif COVID yang dirawat di ruang isolasi pada RSUD Tamiang Layang. 2 diantaranya adalah anak-anak, yakni D usia 5 tahun dan M usia 7 tahun, kata Jimmy di Tamiang Layang pada hari Sabtu kemarin. Menurutnya 3 pasien konfirmasi lainnya yakni Yona A 39 tahun, terus Nyonya R 43 dan Nyonya Y 70 tahun. Ketiganya juga dirawat di RSUD Tamiang Layang untuk mendapatkan perawatan hingga sembuh. Ini merupakan kerja keras gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Barito Timur yang terus berupaya memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan pelacakan, kemudian dilakukan perawatan hingga sembuh. 2 orang pasien positif COVID-19 yang dirawat pada RSUD Tamiang Layang kemudian sembuh, yakni Tuan C dan Nyonya S. Keduanya dinyatakan sembuh setelah dilakukan swab dan hasilnya menunjukkan negatif COVID-19. 2 pasien yang sembuh sudah bisa pulang, kata Jimmy. Koordinator Bidang Pencegahan Simon Biring mengatakan 5 kasus tambahan positif COVID-19 di Kabupaten Barito Timur berasal dari Kecamatan Dusun Timur 3 orang dan Kecamatan Dusun Tengah 2 orang. Mereka merupakan kontak erat dan ada hubungannya keluarga dengan pasien positif COVID-19 terdahulu. Mereka menjalani tes cepat dengan hasil reaktif, kemudian langsung dilakukan swab dan hasilnya positif COVID-19, jelas Simon Biring. Penambahan pasien COVID-19 sebanyak 5 orang merubah jumlah kumulatif positif COVID-19 yang semula 23 kasus menjadi 28 kasus. Dengan rincian dirawat 15 orang, dirawat 12 orang. Sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Selain itu 1 pasien dalam pengawasan PDP dan nihil orang dalam pemantauan ODP. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Barito Timur terus-menerus melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Barito Timur untuk benar-benar menyadari dan disiplin menetapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Baiklah, kan kita lanjutkan Monika berita dan informasi. Edi Edward menjabat salah satu kecamatan di Pematang Karau. Setelah dilantik Bupati Barito Timur sebagai Camat Pematang Karau, Edi Edward menyatakan siap menjalankan tugas yang dilimpahkan kepada dirinya. Edi juga sebelumnya menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kabupaten Barito Timur, juga akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan di bidang pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama di wilayah tersebut. Bagaimana untuk meningkatkan hasil pertanian dengan pemanfaatan lahan persawahan secara maksimal dengan tumpang sari seperti nanas, jagung, singkong, dan semangka, itulah yang akan menjadi perhatian, kata Edi Edward. Selain itu, Edi juga akan mengembangkan hasil alam seperti rotan, karet, serta penghijauan
jalur sungai untuk peningkatan habitat ikan di wilayah tersebut. Dan untuk rekan-rekan yang barusan gabung di acara Monika Berita dan Informasi, saya ucapkan selamat gabung saja. Untuk rekan-rekan yang belum sempat mengikuti Monika Berita dan Informasi, silakan Anda klik di YouTube kami di Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Radio Monika Surya Barito Timur. Oke, dan terima kasih. Kita lanjutkan masih dalam Monika Berita dan Informasi, dan tentunya Anda masih bersama kami di radio kesayangan Anda, Bung Jos Bimasina. Dan untuk rekan-rekan di wilayah Ampah dan sekitarnya, Anda bisa gabung di 98,8 FM, kemudian di Tamiang Layang di 92,9 FM. Kita lanjutkan dari Jakarta. Yadi Prabowo, seorang editor Metro TV, ditemukan tewas di pinggir tol Jor Jalan Ulujami Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuat dugaan pria 26 tahun tersebut tewas dibunuh. Dan rekan-rekan mungkin bisa mengikuti Monika Berita dan Informasi ini di YouTube kami, yaitu di Radio Monika Surya Barito Timur. Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Dan untuk rekan-rekan yang sudah gabung di acara Monika Berita dan Informasi, tentunya akan kami lanjutkan setelah satu ini. Program 10 menit bersama Bung Jos. Baru program 10 menit bersama Bung Jos, yaitu program education atau pembelajaran tentang dunia elektronik. Anda bisa ikuti acara ini di radio 92,9 FM dan 98,8 FM. Dan Anda juga bisa mengunjungi YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Itu YouTube kami, Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Dan atau di Facebook di Surya Spasi Barito FM Radio, Surya Spasi Barito FM Radio. Anda akan kami ajak untuk belajar bersama di dunia elektronik, dari dasar sampai Anda bisa dan mampu memperbaiki alat Anda sendiri. Sampai jumpa di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Silakan kunjungi dan sampai jumpa. Saya Bung Jos, 10 menit bersama Bung Jos. Baru program 10 menit bersama Bung Jos. Baru program 10 menit bersama Bung Jos, yaitu program education atau pembelajaran tentang dunia elektronik. Anda bisa ikuti acara ini di radio 92,9 FM dan 98,8 FM. Dan Anda juga bisa mengunjungi YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Itu YouTube kami, Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Dan atau di Facebook di Surya Spasi Barito FM Radio, Surya Spasi Barito FM Radio. Anda akan kami ajak untuk belajar bersama di dunia elektronik, dari dasar sampai Anda bisa dan mampu memperbaiki alat Anda sendiri. Sampai jumpa di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Silakan kunjungi dan sampai jumpa. Saya Bung
Oke, masih bersama Bung Jos Wimasena di dalam acara Monika Berita dan Informasi. Kita lanjutkan, masih berkaitan dengan Yodi Prabowo yang terkait diduga dibunuh terkait pemberitaan ini, kata Pemret Metro TV. Ditemukan tewas di pinggir tol Jor Jalan Ulu Jami Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuat dugaan pria 26 tersebut tewas dibunuh jasad. Ditemukan oleh sejumlah anak-anak yang sedang bermain sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui motif pembunuhan tersebut, apakah terkait pemberitaan atau bukan. Pemimpin redaksi Metro TV Arif Suditomo mengatakan pihaknya masih belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari pihak kepolisian soal dugaan pembunuhan Yodi Prabowo. Saya belum tahu terkait pemberitaan, ujar Pemret Metro TV Arif Suditomo pada hari Jumat kemarin. Arif juga meminta Polres Jakarta Selatan untuk segera mengusut kasus dugaan pembunuhan tersebut dan segera menangkap pelakunya. Atas nama Metro TV, saya juga meminta kepolisian untuk segera mungkin menuntaskan terungkapnya kasus ini agar kita semua bisa lebih tenang dan mendapatkan keadilan dari apa yang dialami oleh almarhum Yodi. Sebelum kepolisian Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Setoyo mengatakan Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir tol Jor Ulu Jami, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari lokasi, diantaranya dompet berisi KTP, NPWP, dan sejumlah surat. Kasus tersebut kini ditangani ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Oke, hingga saat ini Anda masih bersama kami, dan kami dari pihak media Radio Monika Surya Barito FM juga mengucapkan turut berduka cita. Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda, masih di radio kesayangan Anda di Monika Surya Barito FM. Kita akan sampaikan kepada Anda untuk rekan-rekan yang hari ini belum sempat untuk mengikuti Monika Berita dan Informasi, silahkan Anda klik di YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi berikutnya berkaitan dengan DPR Kabupaten Barito Timur. DPRD Barito Timur siap membahas jawaban kepala daerah. Kalangan DPR Kabupaten Barito Timur akan segera melakukan pembahasan untuk memperdalam dan mempertajam terhadap penyampaian jawaban kepada daerah atas pemandangan umum fraksi Dewan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Anggaran tahun 2019. Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan pihak eksekutif terhadap jawaban kepala daerah atas laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 16 Juli mendatang, kita akan rapat kerja kembali, kata Nur Sulistyo kepada awak media di gedung DPR kemarin. Menurut Sulistyo, pada saat rapat kerja nanti pihaknya akan lebih memperluas serta mempersiapkan dan mencermati dengan semaksimal mungkin terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Ini kita lakukan nantinya guna untuk perbaikan dan meningkatkan pelayanan pemerintah untuk kinerja tahun-tahun berikutnya. Terkait jawaban kepada daerah yang tidak rinci terhadap pandangan umum fraksi, tambah Nur Sulistyo, pihaknya akan lebih pertajam lagi pada saat rapat kerja nanti sesuai mekanisme dan prosedur dari 25 anggota DPRD terdiri 3 komisi dan beberapa fraksi yang ada di DPRD Barito Timur. Kami akan mempersiapkan bahan dan memperdalam materi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan kepala daerah dengan harapan Pemkab dapat menjelaskan dengan sebaik mungkin. Oke, saat ini Anda masih bersama kami di gelombang kesayangan Anda, dan tentunya untuk kali ini kita akan tutup acara Monika Berita dan Informasi. Untuk rekan-rekan, saya harap Anda bisa kunjung di YouTube kami
di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Tentunya saya Bung Jos Bimasina mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya atas kurang dan lebihnya, dan tentunya salam Monika, salam Surya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.